Keenam terpidana Eka Sandi, Supriyanto Hadi, Eko Ramadhani, dan Rivaldi hadir dengan pengawalan ketat. Sedangkan Sudirman, salah satu terpidana, tidak hadir karena jadwal sidang berbeda. Sidang yang sempat tegang dimulai pukul 9:30 pagi dan berakhir pukul 6 sore setelah berlangsung terbuka dengan pembahasan unsur asusila tertutup. Kuasa hukum mereka, Oto Hasibuan, menyoroti kesalahan dalam penyidikan termasuk ketiadaan pendampingan pengacara sejak awal. Tim kuasa hukum juga mengajukan 3 novum, satu diantaranya perubahan kesaksian Dede dan pencabutan keterangan Liga Akbar. Sidang lanjutan dijadwalkan pada Senin 9 September 2024 mendatang. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Eki, silakan informasi selengkapnya. Ya, baik Yusinnya, selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan dari Cirebon, Jawa Barat, di mana 6 terpidana kasus pindah Cirebon resmi menjalani sidang perdana peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu kemarin. Dalam sidang itu, ke-6 terpidana dihadirkan langsung di hadapan majelis hakim. Saat itu pantauan di lokasi ke-6 terpidana yang terdiri dari Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi tampak hadir dengan pengawalan ketat oleh petugas. Mereka tiba di PN Cirebon menggunakan mobil transportasi pemasyarakatan atau Transpas sekitar pukul 8.45 pagi. Mereka mengenakan pakaian kemeja putih, celana hitam panjang dan peci, dan keenamnya terlihat sehat dan beberapa kali menebar senyum pada awak media dan kuasa hukum yang telah menunggu di lokasi. Namun Sudirman, salah satu terpidana lainnya, tidak hadir karena jadwal sidang PK-nya berbeda. Nah, setelah mereka turun dari mobil, para terpidana langsung digiring ke ruang singgah tahanan sebelum memasuki ruang sidang. Tim kuasa hukum mereka yang telah lebih dulu tiba di lokasi langsung mendampingi mereka. Sidang perdana ini sempat diwarnai ketegangan, di mana sidang yang dimulai pukul 9.30 itu sempat dihentikan sementara setelah majelis hakim memutuskan untuk melaksanakan sidang secara tertutup. Keputusan ini segera memicu protes dari tim kuasa hukum para terpidana yang menilai tidak ada unsur asusila dalam dakwaan, sehingga sidang seharusnya digelar secara terbuka. Nah, setelah diskorsing 15 menit, sidang akhirnya dilanjutkan dengan secara terbuka, namun dengan ketentuan bahwa pembahasan unsur asusila akan dilakukan secara tertutup. Sidang pun lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan surat kuasa yang awalnya dari terdakwa Rivaldi dan dilanjutkan dengan 5 terpidana lain, di mana mereka disatukan dengan duduk di tengah atau di hadapan majelis hakim. Nah, usai berlangsung kurang lebih 8 jam 30 menit, sidang PK para terpidana ini berakhir pada pukul 6 sore. Sidang akan dilanjutkan pekan depan pada Senin tanggal 9 September 2024. Nah, setelah kuasa hukum pemohon membacakan memori PK, sejatinya majelis hakim memberi kesempatan kepada pihak jaksa untuk menanggapi memori tersebut. Pada awalnya juga jaksa meminta waktu 1 minggu untuk menyiapkan tanggapan. Namun saat itu majelis hakim yang dipimpin oleh Arief Ferdian memutuskan bahwa tenggat waktu tanggapan jaksa dijadwalkan akhirnya pada Senin pekan depan. Putusan ini pun akhirnya disepakati oleh jaksa. Nah, selain itu majelis hakim juga mengagendakan penghadiran saksi fakta dan ahli pada Rabu tanggal 11 hingga nanti Jumat tanggal 13 September 2024. Nah, usai sidang ditutup, ke-6 terpidana ini langsung dikembalikan ke lapas menggunakan mobil Transpas yang sebelumnya membawa mereka ke PN Cirebon. Nah, sementara dalam sidang tersebut, Ketua Tim Kuasa Hukum para terpidana, Oto Hasibuan, menyoroti adanya kesalahan fatal dalam proses penyidikan yang dianggapnya sangat prinsipal. Oto menyoroti kekeliruan penyidik dalam kasus ini, khususnya mengenai tidak didampinginya para terdakwa oleh pengacara sejak awal penyidikan. Hal ini menurutnya sangat fatal dan melanggar prinsip hukum.
Ia juga menambahkan bahwa alasan penyidik yang mengatakan tidak adanya pengacara di daerah tidak bisa dijadikan pembenaran. Nah, selain itu, kuasa hukum para terpidana lainnya, Jutek Bongso, menambahkan bahwa timnya menyodorkan 3 novum penting sebagai dasar PK, termasuk perubahan kesaksian dari Dede dan pencabutan keterangan oleh Liga Akbar yang dianggap akan mengubah jalannya kasus ini. Demikian Yustina, kembali. Dio. Terima kasih rekan Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama Ketua Tim Hukum Terpidana Oto Hasibuan. Bagaimana hari ini, Bro? Hari ini gimana? Berapa novum? Puji Tuhan, hari ini persidangan permohonan peninjauan kembali atas nama 6 orang terdakwa terpidana sudah selesai. Kita sudah bacakan tadi secara bergantian oleh Pak Bude, Ruli, Pak Dwi, Pak Firman, dan yang lain-lain ya. Nah, pada prinsipnya semua berjalan dengan lancar. Tadi ada beberapa problem diskusi mengenai soal apakah sidangnya terbuka atau tertutup, itu pun kita sudah bisa selesaikan dengan baik dan keluar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.